Sobat musik semuanya, balik lagi di program musik yang paling uncah. Apalagi kalau bukan musik for us, tentunya bersama Kang Adut di sini. Bukan Ruli Abi ya, Kang Adut hari ini ya. Oke. Nah, seperti biasa kita kedatangan bintang tamu yang tadi kita sudah mendengarkan gitu ya di penampilan pertamanya. Waduh, suaranya luar biasa sekali ya. Ini kayaknya di luar prediksi BMKG, yang dimana kayaknya memang kalau melihat sosok seorang Jolin ini gitu, Joli, orang-orang tuh pasti udah langsung terpikir adalah seorang putri Indonesia gitu. Langsung aja ini dah. Jolie Mary. Hai. Bener gak sih Jolie Mary? Takut salah lagi nih belepotan. Jolin. Oh, Jolin Mary, bener ya? Jolin Mary. Jolin Mary. Apa kabarnya? Kabar baik. Ya Allah. Kita sangat formal sekali ya, kayak enggak apa dong, santai. kabar gitu. Oh iya dong, harus dong. Jolin, ngomong-ngomong boleh sapa dulu gak sih sobat musik di rumah? Atau mungkin fans-fans kamu? Atau mungkin pageant lovers lagi nonton tuh, coba. Hai semuanya, sobat musik, Jolin Mary di sini. Semoga dengan obrolan kita hari ini kalian enjoy ya. Aduh. Dan juga untuk tim JMR semuanya, tim Jolin sih sekarang. Tim Jolin. Tuh. Ya, semoga kalian terhibur dan apalagi ya. I hope you guys have a great day. Mwah. Amin. Jol. Yes. Panggilannya apa ya? Jol, Lin, Jol. Apa aja deh, terserah. Jol, Jolin. kalau misalkan mendengar kata Jolin gitu ya, mungkin bagi seluruh orang yang tahu kamu tuh pasti identik dengan seorang aktris, ya kan, gitu kan, model, putri Indonesia. Ya, diangkat dulu, ntar. Kok sekarang tiba-tiba muncul ke permukaan menjadi seorang penyanyi? Boleh ceritain nggak sih? Jadi awal mulanya gimana tuh? Jadi awal mulanya itu memang dari kecil tuh aku udah pengen banget gitu untuk menjadi seorang penyanyi sebenarnya. Cuman dulu waktu pas kecil aku suka ikut kayak choir gereja gitu-gitu. Tapi memang belum sempat atau belum ada kesempatan opportunity yang untuk membawa ini ke ranah yang lebih luas gitu lagi. ya. Wadahnya mungkin belum ada pada saat itu. Wadahnya belum ada. Nah, kemudian waktu itu sempat ditawarin sama beberapa label. Akhirnya aku jalan sama label aku yang sekarang. Le Music Revol gitu. Awal mula bisa kenalnya sama label ini gimana nih ceritanya? Di approach sama ibu produser, kebetulan hari ini nggak ada. Mana dia? Nggak ada. Mana dia ya? Mana dia? Nggak ada. Iya, jadi di approach, kamu mau nyanyi nggak gitu. Oh, jadi memang ditawarin. Atau mungkin memang si ibu produser ini pada saat itu memang pernah melihat Jolin bernyanyi apa gimana tuh awalnya? Nggak tahu, aku juga bingung. Karena kan aku juga pertama kali lihat Jolin setelah lulus dari Putri Indonesia gitu ya. Aku lihat kamu tuh, iya, tiba-tiba menjadi seorang pemain film, terus tiba-tiba muncul jadi komedian pula gitu ya di sitkom-sitkom gitu. Gimana tuh? Jadi sebenarnya fun fact-nya adalah ini bukan label pertama yang nawarin aku. Sebenarnya sempat sebelumnya ada juga gitu. Nah, cuman ya mungkin namanya kita kerjasama kan, kita pasti kan harus menimbang-nimbang, ada yang kita harus timbang, ini itu segala macam. Akhirnya ya terpilihlah si label aku yang sekarang ini untuk menjadi rumah. Untuk menjadi rumah, wadah kamu untuk berkarya di industri musik. Tapi kalau misalkan dari mana, aku juga nggak tahu, aku bingung. Kalau tanya dari mana, seperti kayak ini tadi, di mana? Di mana? Tapi memang keinginan kamu ini terjun di entertain tuh memang lebih berat ke musik juga berarti bisa dibilang? Musik dan acting. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan kayak aku pernah coba jadi presenter, aku pernah coba jadi macam-macam lah gitu. Pernah juga jadi presenter? Pernah. Terus program apa aja tuh kalau tahu? Apa ya waktu itu ya? Banyak sih. Ada beberapa program kayak ya small programs dari Trans TV, banyak, ada beberapa. Oh, banyak. Satu bendera kita ya. Iya. Kita dari Transmedia kita ya, satu alma mater ya kita ya. Tapi berbicara masalah berkarir di dunia tarik suara gitu ya. Mulai benar-benar ketiplek tok gitu di terjunnya itu per tahun kapan? Kayaknya 2022 deh kalau nggak salah. 2022. Pada saat itu langsung take vokal, bikin single. Iya, dan waktu gimana tuh ceritain? Oh my god. Jadi first single aku tuh aku waktu itu take-nya Lah, kenapa? Karena ini menurut aku tuh sesuatu yang lucu gitu. Jadi aku kan pada saat itu jalan sebuah series kan, sebuah series, dan di situ dimana peran aku tuh cukup intens gitu. Aku harus teriak-teriak, aku harus waduh segala macam deh. Karena di situ ceritanya kayaknya aku pernah nonton di series itu. Iya kan. Jadi ceritanya aku di situ berperan menjadi seorang perempuan psycho gitu.
Terus besok paginya aku harus take vokal. Jadi Suara udah habis dong. nah itu dia makanya. Tapi kita mencoba memaksimalkan karena kan udah ada timeline apa segala macam. Jadi we're trying our best to maximize everything. Tapi gimana tuh ketika pada saat itu kan Jolin cerita dibilang pas pertama kali take vokal itu memang sebelumnya udah syuting yang teriak-teriak itu. Dengan hasil lagunya ketika sudah jadi puas nggak? Kalau boleh jujur enggak sebenarnya. Lagunya mana tuh? Ada lah. Jangan dong, jangan dong. Itu kan aku harus bangga dong dengan karya aku sendiri dong. Tapi secara musikalitas memang kalau dibilang apakah puas atau tidak, menurut aku bisa lebih better dari itu. Mungkin gitu. karena dibilang nggak puasnya itu karena kondisi pita suara Karena, pada saat itu betul. memang mungkin udah habis karena dipakai syuting sebelumnya gitu. Dan itu mungkin jarak waktunya memang beberapa jam sebelum berarti ya. Aku pulang syuting tuh kalau nggak salah jam berapa ya? Jam 2 apa jam 3 gitu. Pagi. Iya. Take vokal jam Siang. luar biasa. Gila, keren kan? Keren banget. Agnes kalah di situ. Agnes kalah itu. Tapi itu beneran nggak ada jeda waktu sama sekali gitu untuk beristirahat dulu? Nggak ada. Atau mungkin take vokalnya diambilnya malam mungkin biar lebih agak. Mungkin karena waktu itu juga ya itu schedule semua udah diatur gitu kan. Terus vokal arrangernya dan lain-lain juga semuanya mungkin atau udah. Nggak ada permintaan buat take vokal ulang pada saat itu? Kayak mungkin nggak ada waktu lagi kali ya. Ya sudah. Kok diburu-buru banget kayaknya ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Yang penting menjadi sebuah pengalaman. Iya, dan itu kan ini menjadi sebuah cerita. Pengalaman dan kita kan harus maju terus. Setuju sekali. Nah, tadi kan ketika aku tanya mulai terjun di industri musik itu kalau tidak salah Jolin jawab 2022 itu first single. Berarti kurang lebih sekarang udah 2025, sekitar kurang lebih 3 tahun lah ya. Iya, kurang lebih. Sudah melahirkan berapa karya? 1, 2, 3. Ini sama yang Sama hari ini akan dipromosikan single baru nih. Pengen tahu udah berapa banyak? Sama yang ya? belum di launching juga nggak? Ups. Oh, udah ada loh. Maaf keceplosan. Peace. Berarti udah berapa? Ya udah berapa karya tuh berarti? Sama yang ini. Sama yang belum di launching lah, boleh lah dihitung udah. Boleh nggak? Dihitung doang kan nggak Boleh nggak disebutin. di-spill dikit lah ya. Kayak tak pernah cukup. Terlalu percaya kamu. Terus Gerimis 2023 itu sama Club Project. Lalu 2024 itu tak pernah cukup. Sekarang 2025 itu Merindu. Merindu yang akan dipromosikan. Iya. Yang akan dirilis? Ada. Berarti kurang lebih udah 5 dong berarti ya? Iya. Udah ada 5 single lah. Udah 5. Iya, anak aku udah 5 ya. Oh my ampun, god. luar biasa. Loh, gimana tuh perasaannya? Hah? Gimana perasaannya? Ya, udah melahirkan single sebanyak itu. Ya, saya sangat merasa senang ya. Diplomatis banget kayaknya. Nyangka gak sih gitu akhirnya Jolin bisa dibilang mungkin dari angkatan kamu, kayaknya kamu yang lebih menonjol nih di antara ketiga temen kamu yang barengan kamu gitu. Puji Tuhan. Ya gimana ya, nggak nyangka sih. Ya memang I do believe in ini ya, apa namanya, jalan hidup orang tuh kan beda-beda. Betul. Ya gitu. Jadi ketika aku ada di dalam posisi ini, menurut aku tuh ya mungkin memang jalan hidup aku sudah di situ gitu, udah digariskan sama Tuhan seperti itu. Oke, setuju sekali sih. Tapi memang segala sesuatu yang memang kita rencanakan kadang-kadang kalau memang kita pengen di sana, kalau memang kalau memang bukan jalannya susah. Benar. Itu aku setuju juga. Jadi kayak kita udah maksain kayak gua aja dulu nih maksain pengen jadi penyanyi, nggak jadi. Malah jadi presenter yang tidak dipengen padahal. Oh ya? Serius. Tapi emang rezekinya di presenter ternyata. Tapi berarti emang rezekinya di situ. Iya benar. Nah sekarang kita berbicara lagi soal musik gitu sebenarnya. Kenapa akhirnya memutuskan terjun ke dunia musik gitu? Sedangkan orang-orang di luar sana nih udah berekspektasi Jolin menjadi seorang aktris, pemain film, sinetron gitu. Karena emang pengen. Dari kecil kan tadi aku Karena bilang. memang udah basic dari kecil udah nyanyi-nyanyi di gereja itu tadi ya, choir itu. Cuma memang kalau untuk aku ya, aku kan juga sadar dan paham gitu. Ya aku merasa I'm not a natural born singer, so I need to practice. Tapi aku punya kemauan dan aku punya semangat di situ gitu. Jadi ya. Tapi kamu apa nggak takut gitu kan, persaingan di industri musik saat ini nggak bisa dipungkiri nih, banyak penyanyi-penyanyi jebolan ajang pencarian bakat yang bisa dibilang suaranya wah gila-gila gitu. Betul. Apa yang membuat kamu yakin bisa bersaing dengan mereka? Aku tidak ingin bersaing.
gitu. Tapi kan nggak bisa dipungkiri kita terjun di dunia entertain, entah itu di musik, di acting itu namanya kan tetap bersaing bersama bukan lawan ya berarti ya. Bersama yang mereka yang terjun Iya, di paham. dunia entertain tersebut juga gitu. Well, aku nggak pernah ngerasa aku mau bersaing atau akan bersaing dengan siapapun, karena setiap orang tuh kan pasti punya keunikannya masing-masing. Jolin adalah seorang Jolin, penyanyi A, penyanyi B, penyanyi C, atau siapapun itu gitu. Even though you gitu, I cannot imitate you. Karena kita berdua adalah beda gitu. Ya iyalah ya, masa tiba-tiba Eke jadi laki gitu kan. Susah ya Wak ngobrol sama ini ya Putri Indonesia Miss Internasional tuh jawabannya tuh bener-bener gitu. Nggak bisa ya maksudnya Emang pinter jawabnya gitu. bener kan? Emang bener juga Nah, sih iya, gitu. karena aku nggak merasa mau bersaing dengan siapapun gitu. Jolin adalah Jolin, dan Jolin sudah punya Ya rezekinya intinya sendiri. udah ada rezekinya masing-masing. Lu Iya. mau terjun dimanapun memang udah ada Emang takarannya udah di masing-masing. situ porsinya Setuju, gitu. Setuju. Tapi kalau misalkan dari basic dari keluarga sendiri ada nggak sih keluarga yang basicnya musisi? Nggak ada lagi. Nggak ada. Nggak ada. Sampai kemarin tuh aku launching single ya, yang Merindu ini. Tuh Lah diketawa dulu dia. enggak, karena semua tuh keluarga aku pada yang kayak, itu dia Dia tuh beneran dia nyanyi. Itu dari mana sih, kok dia bisa, ini dapat dari mana ya, kok dia bisa tiba-tiba nyanyi ya gitu. Maksudnya dapat sendiri bakat pun dari mana gitu. nggak percaya gitu pada awalnya. Mereka nggak percaya. Orang tua Hah? Enggak. Ya, Sama sekali. ya maksudnya kalau orang tua kan pasti support support aja, maksudnya udah kan. tahu lah dari Kayak, kecil kan suka nyanyi, tapi maksudnya keluarga yang dari samping kanan kiri mungkin iya, kayak tante-tante aku gitu, tante, om gitu, pada yang kayak, perasaan kita nggak ada turunan penyanyi deh, kok tiba-tiba dia bisa terjun ke situ ya gitu. tapi secara tidak langsung sebenarnya kamu membuat bangga mereka sih Iya sebenarnya. dong, pasti. Oke. Sedikit kita cerita nih tentang kamu datang ke sini karena akan mempromosikan single terbaru dari Yeay. Jolin gini, yang berjudul Merindu. Nah, si judul Merindu ini kebetulan pengen tahu lagu ini menceritakan tentang apa? Lagu ini menceritakan, aduh sedih deh kalau diceritain. Nggak, belum. Sedih tapi dia ketawa. Gue bingung dengan sosok Jolin ini sedih tapi dia ketawa gitu. Jadi lagu ini menceritakan satu orang, nggak bisa dibilang pasangan juga sih ya, mungkin dua insan manusia lah. Dua insan manusia yang saling mencintai. Dua insan yang manusia yang saling sadar bahwa mereka memiliki perasaan terhadap satu sama lain gitu. Nah, tapi on a certain occasion si orang ini merasa bahwa iya, kayaknya ternyata memang kita nggak bisa punya future bareng gitu ya. Oke. Tapi nggak apa-apa dong, boleh dong kalau gue merindu gitu. Oh. Boleh dong kalau gue kangen gitu. Yang nyiptain siapa nih? Yang ciptain namanya Ival, aka Fenomeno. Siapa itu Iva? Si Ival itu adalah seorang pencipta dari Sumedang. Oh, Shout out. serius? Iya. Orang Sumedang loh ini. Iya. Dan Oke. dia nyiptain, aku udah banyak kerja sama dia. Ini lagu kedua kalau nggak salah. Oh, jadi lagu pertama pun yang tadi dinyanyiin? Bukan, itu belum. Oh, beda lagi. Nanti. Oh, lagu Merindu ini nyiptain Ivan. Iya, Ival. Oh, sorry, Ival. Oh, Gitu. bagaimana caranya kamu bisa menyanyikan lagu ini, bisa memberikan rasa pada lagu ini, sedangkan ini pengalaman dari Dari si Ival. orang lain gitu? Jadi aku mau cerita dulu nih, fun fact-nya, Oh, boleh. Ival itu menciptakan lagu ini kayak kurang lebih cuma 5-10 menit dan dia lagi di atas motor. Serius? Ini anak is very talented. 5-10 menit dan di atas Yes, motor. Di yes. atas motor tuh maksudnya Dia dalam lagi keadaan dia jalan lagi atau kayak diem di atas jalan. motor nih? Nggak, maksudnya dia lagi bawa motor gitu, terus tiba-tiba dia kayak humming gitu. Akhirnya terciptalah si lagu Merindu Tercipta ini. lagu Merindu ini. Nah, waktu Tapi itu memang pengalaman pribadinya. pengalaman pribadinya dia. Oh. Jangan dong, aku ntar tiba-tiba Gak ntar apa-apa kan orang kita nggak tahu yang mana orangnya sebenarnya. ntar orang yang dituju nanti denger. Bagus dong. Oh ya, bagus ya. Bagus dong. Biar Siapa mereka tahu mereka cepat- kan sama-sama belum ini kan, Iya. tiba-tiba denger lagu ini. Siapa tahu malah jadi-jadian. Jadi, nah itu dia. Aduh. Tapi bagaimana cara kamu bisa memberikan rasa pada lagu ini? Sedangkan ini kan bisa dibilang pengalaman dari si penciptanya itu sendiri. Aku pertama kali denger lagu ini, jadi waktu itu yang dengerin ke aku tuh Kak Sumantri, DJ Oke. Sumantri. Oh ya. Ya, he's my music producer di yang ini menyatukan semua si permusik-musikan inilah gitu. Nah, terus waktu Kak Sumantri dengerin, Jo, I think lagu ini cocok deh buat lo gitu. Oh ya, mana Kak?
Karena memang sebelumnya aku udah bilang sama dia, aku pengen lagu yang simple. Aku bilang, aku nggak mau lagu yang terlalu banyak. This time I wanna go for something simple. Terus dia bilang, oke, I think this one is good for you. Ini cocok buat kamu, coba kamu dengerin. Begitu pas aku dengerin, Merasa aku cocok, langsung suka. gitu. Aku suka lagunya. Terus udah kayak gitu ya udah kita continue Berarti sama kalau misalnya proses. dibilang suka banget sama lagu ini pertama kali dengar, berarti proses pembuatannya nggak lama dong? Nggak lama. Berapa lama tuh? Kayak kurang lebih sekitar more or less ya, 2 bulanan lah. Termasuk cepat ya? Sampai Iya. itu udah take vokal dan sebagainya Iya. berarti. Oh. Gitu. Tadi dulu mana tuh si Nanya siapa nih? road manager. Tapi itu proses, Karena aku nggak terlalu mikirin kayak berapa lamanya apa segala macam. Aku cuma mikirin teknisnya ini gimana. Oke, lagunya seperti apa? Aku pelajarin karena since it's not my song kan. Jadi aku harus butuh waktu untuk pelajari itu. pelajarin, ya memberikan roh lah. pada Memberikan lagu itu. roh pada lagu itu. Terus musiknya seperti apa dan lain-lain. Kalau udah oke semua ya udah kita take vokal. Oke, tapi sekarang itu udah ada video klipnya? Udah. Ceritain boleh gak sih proses pembuatan video klipnya dan Jadi, seperti apa alurnya tuh pas dibikin video klip? Kamu Jadi- sebagai modelnya juga kah atau ada model lain? Jadi pembuatan video klipnya ini sebenarnya bukan video klip yang punya cerita pada umumnya ya. Jadi ini sebenarnya proses take vokal itu sendiri. Oh, jadi Gitu. bikin video klipnya itu proses take Pembuatan vokalnya take justru. vokalnya gitu. Jadi kayak tell Jadi story behind ya? behind the Behind the scene-nya scene-nya. lah gitu. Cuma waktu itu memang karena Ival ada di nun jauh di sana. Di Sumedang. Dia tinggalnya di Sumedang berarti. Iya. Oh. Heeh. Terus waktu itu juga dia nggak bisa datang pas launching karena dia lagi masih kuliah. Jadi dia bilang maaf belum bisa datang. Anak kuliahan luar biasa. Iya makanya. loh. Dan lagu dia bagus-bagus semua loh. Boleh lah kenalin. Iya makanya nih. Siapa tahu kan mau terjun lagi kan setelah band jadi solo lagi gitu kan. Gitu. Terus lagu dari Ival ini bisa dibilang tadi ada 2 lah ya gitu. Tapi yang satu belum boleh diomongin ya. Oh yang satunya ya belum diomongin ya. Tadi Kayak memancing masih itu sih sebenarnya. tit gitu. Sebenarnya memancing itu sih sebenarnya gitu. Masih sensor. Sensor. Nah sekarang kalau misalkan aku pengen nanya nih, kamu Apa? kan sekarang terjun di dunia artis lah ya, acting iya gitu, komedi juga iya, nyanyi juga iya gitu. Yang kayaknya yang kamu banget menjiwai yang mana? Acting sama musik. Itu Acting sih sama yang musik. Tapi kemarin rencananya. aku sempet lihat kamu sitkom yang di Trans 7 juga keren, bisa lah. Masa sih? Itu ada kesulitan nggak sih? Aku malah ngerasa kaku loh. Nggak ada kaku-kakunya sama Aku merasa sekali. kayak aduh ini kaku nggak ya? Karena kan di situ semua para Ya kalau dibandingin mereka kan memang udah komedi udah para lama komedian gitu. hebat gitu loh. Ya, Jadi aku maksudnya yang kamu kayak bisa terjun masuk di aku situ bertemu takut." dengan mereka yang bisa kasarnya dibilang mereka udah profesional gitu. Tapi untungnya di situ mungkin aku kenapa bisa blend in karena aku juga memang aku di situ tidak diporsikan untuk berkomedi gitu. Jadi aku masih Yang kayak lucunya aduh, standar-standar aja gitu ya. aduh untung gitu Tapi ya. keren loh sebenarnya. Masa Tapi sih? bisa kalau ada tawaran lagi gitu mau? Sudah tuh Mau. Tetap mau semuanya Mau. diembat ya. Berarti presenter udah diembat nih kan, acting udah, nyanyi udah. Mau. Apalagi nih kayaknya rencana yang akan, karena dengar-dengar bisnis juga iya lagi. Iya, tapi kalau itu kan pribadi di luar entertainment kan. Iya tapi maksudnya kayaknya semuanya digarap sama kamu ya. Kita tuh selama masih dikasih tubuh yang kuat, jiwa yang sehat, kita harus bekerja. Tuh dengerin deklarasinya. Itu. Ya iya dong. Bener nggak? Iya benar juga sih. Tapi tadi kan aku pengen nanya support dari keluarga sebenarnya ketika kamu sekarang memutuskan terjun di dunia musik, gimana tuh support dari keluarga? Support sih, support. Cuman ya paling mereka adalah my biggest supporter and my biggest critics. Kalau apa sih kalau adu? Kalau dari teman-teman terdekat gimana? Teman-teman terdekat support aja sih. Mereka nggak ada yang gimana-gimana. Kayak Sebenarnya mungkin kalau sobat musik di sana mungkin turun pantesan. Oh. Oke, nih dah naik. Jadi kalau misalkan sobat musik di rumah nonton sebenarnya mungkin takutnya nih kalau misalkan tiba-tiba ada yang membandingkan atau mungkin kayak seperti apa ya? Karena kan jebolan putri Indonesia yang tiba-tiba Terjun. muncul bernyanyi itu bisa dibilang terbaru tuh kamu nih.
Iya. Karena kan ya, kalau yang kemarin udah sempat ngeluarin itu yang Putri Indonesia yang baru-baru ini nih. Iya. Kalau misalkan kamu dibandingin sama mereka gitu, gimana tuh? Maksudnya dibandingin gimana? Ah ini Jolly nggak mau kalah nih, gara-gara si Astamara ini keluar misalkan gitu. Loh, nggak apa-apa dong. Kan mereka adik-adik aku. Ada, ya bener juga I sih. don't mind. Gue sih pengen Jolly tapi tadi udah di note sebenarnya ada gue baca komentar sebenarnya, cuman nggak boleh katanya. Ya udahlah. I don't mind at all. Kalau bisa bertumbuh berkembang bersama, kenapa tidak, kakak? Halo. Betul, benar. Nah, aku pengen nanya nih, ini dari skrip dibilang gini, kamu ini di beberapa interview Ini beneran skrip atau bukan? Nih, dari beberapa interview katanya kamu ini kalau bawain lagu ini tuh bisa dibilang my centil eranya kamu. Itu bener ya? Itu kenapa bisa dibilang dengan my centil eranya kamu? Apa sih? Oh, enggak, maksudnya waktu itu aku bilang gitu. Di setiap interview nih. Enggak di setiap interview, maksudnya kalau ditanya orang gitu, kenapa memilih lagu ini? If you notice, aku dengan zaman dulu waktu pada saat aku 2019 di Putri Indonesia ya, aku sangat berbeda kan. Dulu aku tuh sangat-sangat Putih Keraton, ya kan? bukan. Maksudnya apa nih? Aku sangat-sangat apa namanya? Ada di sisi Jolin yang tuh Cilandak yuk katanya. Udah biarin aja udah. Sabar Om. Udah. Iya, jadi waktu pada saat 2019 itu tuh menurut aku another version of Jolin gitu. Dan manusia itu kan evolve. Betul. Iya kan? Nggak mungkin dong manusia stagnan terus gitu. Ini menurut aku adalah my centil era di mana aku menunjukkan sisi-sisi lebih feminin aku, lebih playful gitu loh. Jati diri kamu yang sebenarnya gitu maksudnya, bisa dibilang gitu atau gimana? Sebenarnya bukan, ya kalau dibilang jati diri. Maksudnya tuh kayak enggak, bukan gitu. Maksudnya ini adalah salah satu bentuk transformasi aku di era yang sekarang gitu. Iya, loh. karena kan kalau misalkan jati diri kesannya kayak gitu banget ya. kesannya kayak kemarin-kemarin nggak ada jati diri gitu. Enggak. Tapi memang mungkin pengen menunjukkan sisi kamu yang lain lah gitu ya. Iya, sisi yang lain gitu. Sisi lain dari seorang Jolin gitu ya. Betul. Karena kan kemarin-kemarin orang nggak pernah ngelihat aku setalkative ini kan. Iya makanya gitu. Bener nggak? Bisa main sitkom aja udah kaget gitu. Karena zaman-zaman Putri Indonesia kayak Jolin tuh kayak gitu. Karena aku sebenarnya introvert banget. Nggak ada orang introvert kayaknya di dunia ini. Masa sih? Nggak ada. Aku tidak setuju karena aku introvert sebenarnya. Masa sih? Ini aku pulang ke rumah tuh kayak langsung mandi gitu, baca buku. Kok ragu ya? Oke Jo, tadi katanya udah dikasih kode katanya langsung Cilandak nih, nggak apa-apa ya? Tuh. Nanti kita bahas lagi ya. Buat sobat musik di rumah kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Jolin seputar single terbarunya. Tetapi sebelum itu kita di segmen Cilandak dulu ya. Selamat datang di segmen Cilandak Ciptakan Lagu Mendadak. Lagu mendadak. Jadi kita akan mencari seorang Jolin. Tapi ini kalau misalkan aku butuh waktu buat mikir boleh kan? Boleh dong. Asal jangan sejam ya. Jadi kita akan durasi gitu. Benar, kita akan challenge seorang bintang tamu di sini untuk menciptakan lagu secara dadakan. Kalau misalkan men-challenge Jolin kayaknya cepet-cepet aja ya, pasti bisa lah 30 detik aja di lahap gitu ya. Apalagi kayak gini doang gitu. Siap? Okay. Mudah-mudahan. belum dijawab. Udah oke. Oke, siap. Ya. 30 detik dari sekarang ya. Jadi aku harus boleh dijelasin dulu. Jadi misalkan aku suruh kamu nyiptain lagu tentang galau. Ya udah, bikin lagu tentang galau. Harus pakai kata-kata itu? Enggak juga. Kalau ada kata galaunya juga boleh gitu. Oke. Bisa? Ya udah, galau ya udah. Deh. Apa ya? Boleh lagu aku yang udah ini belum sih? yang dinyanyiin orang lain. Atau harus mendadak? Harus mendadak nih. Oke. Lagu galau. Lagu galau tentang perasaan kamu yang mungkin sedang putus cinta kah? Oke. Kita coba ya. Coba. Ini pemusiknya nggak ada? Nggak ada. Oh, mandiri ya? Itu kalau pakai pemusik lebih susah lagi biasanya. Akankah
kisah kita akan terulang. Semua rasa yang ku simpan kini sirna sudah. Ku melihatmu bersama dia. Apa lagi ya? Ini dadakan banget beneran. Iya. Keren loh. Hah? Bukan lagu kamu yang udah ciptain sebelumnya? Enggak. Aku pikir yang udah Barusan. Wih, luar biasa loh. Tapi aku Tapi keren loh. masa sih? Maksudnya udah ada nadanya udah dapet gitu loh. Aku Udah biasanya ada kalau nyiptain nadanya. lagu kayak gitu, kayak cuman aku mikir dulu kira-kira temanya topiknya apa, terus aku humming dulu nadanya sebentar baru aku. Mantap. Keren ya guys? Tuh, keren. Ah, masa sih? Ini Bener. Ini kayaknya. Oke, Ini- kata kedua. Oke. Jolin, kamu harus ciptakan lagu tentang permaisuri. Permaisuri. Hmm. Waduh. Permaisuri. Oke. Oke. Wih, bisa dia nih. Aku suka nih. Ah, Kenapa? ini lebih deg-degan ya. Aduh, aku yang ini malah ngeblank nih, Dor. Bisa. Oke. Coba ya. Sampai Sampai kapan kan ku jaga permaisuri? Dia yang di sana. Na 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 na. Aku bingung liriknya, tapi kurang lebih seperti itu nadanya. Na 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 na. Na 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 permaisuri. Oh, ya. Gitu lah ya, kurang lebih. Aduh. Dijabarkan sendiri aja lah ya pokoknya. Yang penting ada nadanya itu ya. Yang penting itu ada kan dengeran nadanya cuman ya. di kamera aja Ya. di sana. Di sini mah ada loh. Ada kata-katanya pokoknya katanya cantik, mandiri, rambutnya lurus, kulitnya putih. Ada di sini sebutin tadi ya. Itu- di sana nana munculnya nih. Itu. Nggak apa-apa. Aduh. Namanya juga challenge. Memang tidak mudah. Oke, kata berikutnya. Aku pengen kamu menciptakan lagu yang menggambarkan sosok seorang Jolin. Waduh. Jangan dong. Ini kan challenge, aku pengen tahu. Susah banget lagi. Ini Masa kayak aku nggak menggambarkan bisa diri deh. sendiri susah? Nggak bisa. Aku kasih clue, cantik, baik hati, tuh. Nggak bisa. Aku tidak. Bisa, Aku nggak self proclaim anaknya soalnya. Aku bisa. apa ya? Boleh yang lain nggak sih? Request. Ya Apa udah gini deh. Kamu menciptakan lagu Jeng, jeng, apa jeng, yang jeng. terbesit dalam benak kamu pada saat ini, terserah apapun itu. Oke. Apa ya mengenai Kok diam ibunya? Ada iklan dulu Oh, ya. iklan. Tuh. Oke, gimana? Itu mic-nya merosot terus Bapak. Iya, gue nggak katanya. tahu nih kenapa sih. Dah. Nah. Oke, kita menciptakan apa ya? Coba. Oke, yuk. Ada? Yuk. Sok. Ku yakin suatu saat kau kan kembali padaku. Waktu kan mempertemukan kita lagi. Meskipun bila saat ini kau telah dengannya.
Udah, Ah, mau. bentar. Ini kalau gua simpulkan karena ini kan terbersit pada saat ini dalam pikiran seorang Jolin, berarti kamu lagi mengharapkan seseorang alias mantan kamu untuk kembali ya? Ah, emang mantan? Eh? Emang harus mantan? Iya kan Ayo. sekarang lagi bersamanya untuk kembali bersama aku. Emang harus mantan? Ih, masa iya Jangan. diduain ya? Hah? Diduain ya? Maksudnya? Enggak, maksudnya dari Bukan, lirik kamu ini barusan maksudnya aku kan- nangkepnya seperti itu. Oh bukan dong, kan bisa jadi sama seperti Merindu. Mungkin belum jadian, tapi dia udah keburu diserobot orang mungkin gitu. Kayak jalur Dari- busway gitu kan. Dari orang atau entertain apa. juga nggak? Kenapa jadi memancing ya? Oh, tidak. Tapi Jolin sekarang ada pasangan nggak sih? Ah? Ada. Ah. tuh kan, dia paling bisa ya. Emang susah ya. Emang susah emang. Aduh. Emang susah mantan host gosip emang. Bekal 8 tahun menjadi host infotainment begini nih, lumayan Emang nih. susah emang. Pinter, nguliknya tuh pinter gitu loh. Tapi bener ya? Ya kan? Ya, oke. Ini satu lagu lagi ya. Ya. Oke, satu lagi yang harus diciptakan oleh Jolin adalah tentang laguku. Laguku, Mm-mm. maksudnya? Ya laguku judulnya atau menceritakan Oh, judulnya. dari kata laguku. Oke. Ku ciptakan lagu ini hanya untukmu. Lagu yang sederhana tapi Ketawa dia. ini sumpah loh, ini sumpah. Aduh, ini challenge terberat Ini kan sepanjang namanya juga 2025. challenge. Jadi kalau memang udah disiapin itu bukan challenge namanya. Iya, Disetting namanya. benar juga sih. Eh. Lagu yang sederhana, lagu indah dariku. Ku panggil dirimu di dalam laguku, bahkan dalam doaku untuk kamu. Wih. Mungkin? Aduh, Jadi. Apa jadi loh itu nadanya ada. Terarah. Ini gitu, kayak tersusun. semacam ditodong untuk menciptakan 5 lagu sekaligus dalam waktu kurang dari 30 Coba kita tanya menit. produser ya. kita. Kamu 5, biasanya berapa? 12 kan? Enggak, lebih. Biasanya satu album. Mohon maaf, 12 itu mau dijual ke label apa gimana? Nah, itu dia. Itu kayaknya jadi bank lagu ya. Jadi Terus habis bank. itu ditawarin gitu. Ini kemarin lagu ciptaan ini. Siapa tahu ada yang cocok pas kita lagi nonton lagi siaran ulangnya. Oh ini jadi lagu nih gitu kan gitu. Oke teman-teman, kita kasih nilai berapa? Tuh 1000 katanya. Tadi dulu, itu orang dalam mah kayaknya memang beda, ada sesuatu tersembunyi gitu. Ya, Tuh. ada niatan beda ya? Apa sih Jen? Udah ya. Oke, kita lanjut lagi ngobrol sama terjunnya kamu di industri musik gitu. Sebenarnya referensi kamu bernyanyi itu siapa lagu biasanya? Kamu boleh tahu yang menjadi referensi kamu bernyanyi? Referensi ya pastinya kalau misalkan aku udah memutuskan untuk terjun ke dunia musik ya pasti aku harus punya banyak referensi dong. Jadi nggak yang kayak harus satu referensi atau gimana gitu. Aku dengar semua musik. Aku mendengarkan semua musik gitu. Oh, tapi genre kamu sebenarnya di mana? R&B, pop atau Aku dengar semua lagi. oh dengar semua? Pop aku ya pastilah ya gitu. Pop, folk aku dengar, terus apa lagi alternatif, ya semua yang ini. Mungkin yang agak kurang aku dengar, maksudnya yang less frequent ya, itu mungkin ya metal. Metal. Nggak mungkin juga sih bentukan begini Wah, metal gitu kan. tiba-tiba gitu. Tapi Yang dengar-dengarin dari scream-scream berita gitu. yang beredar nih yang berembus, katanya kamu lagi ada project dalam waktu dekat ini akan berkolaborasi bersama Pongki. Yes, Itu betul. Widih, Yeay. kapan tuh rencananya kira-kira? Kapan Ibu Bapak label? Mau di-spill dulu nggak dikit nih? Aku belum tahu lagi tanggalnya. Itu konsepnya gimana? Apakah kamu nyanyi sendiri diiringi dia atau duet kah apa gimana nih? Itu konsepnya, jadi ini adalah sebuah lagu yang
dulu sempat populer. Oh, lagunya udah ada. Ya, Berarti bisa bilang recycle ulang. Recycle. Recycle. Jadi ini Ponky Barata and All Stars judulnya. Widih. Gitu. Kita tunggu lagi ya lagu seperti Tunggu apa. ya. Promosiin lagi dong. Yoi dong, Harus ya? harus. Oke Jolin, ternyata kita waktunya udah habis. Katanya tadi udah gini-gini mulu nih, tahu sendiri Udah kan? habis. Tapi Ya nggak sebelum mau, aku nggak mau pulang. Tetapi sebelum itu aku pengen tahu nih kira-kira harapan kamu nih dengan single terbaru kamu ini untuk masyarakat pendengar musik di rumah seperti apa? Aku pengen aku bisa bertumbuh dengan pendengarku. Jadi harapanku adalah mudah-mudahan yang mendengarkan lagu aku juga bisa resonate dengan apa yang aku ceritakan gitu. Dan itu sih harapannya kita bisa terus bertumbuh bareng-bareng bersama dengan karya-karya aku. Dan itu juga bukan cuman di musik ya, di film juga gitu. Karena aku selalu bilang aku ketika bekerja itu aku menggunakan hatiku. Jadi mudah-mudahan penonton atau pendengar itu bisa menerimanya juga dengan hati. Gitu. Oke, pengen tahu juga nih. Belum, jangan tutup tangan. Satu lagi, kira-kira harapan kamu nih kira-kira seoptimis apa karir kamu di 5 tahun ke depan kamu akan menjadi seperti apa? Pastinya pengen yang terbaik dong, pastilah. Tapi kan aku hanya bisa berusaha, but God will do the rest gitu. Harus yakin dong. Iya yakin. Oke, kalau gitu aku yakin. Yakin, pokoknya di 5 Yakin. tahun ke depan Jolin semakin sukses. Amin. Di dunia Amin. acting makin besar namanya. Amin. Tarik suara albumnya makin banyak juga, Amin. semakin dikenal banyak orang pokoknya Amin. ya. Amin. Teman-teman satu studio boleh diangkat tangannya. Mari kita bilang amin. Amin. Jolin, terima kasih sudah mampir di sini. Thank you. Pokoknya sukses terus buat karir kamu. Yes. Pokoknya tunggu lagi single-single Gitu. berikutnya nanti sini. Ini apa lagi turun dulu lagi. Oke, tentunya sobat musik di rumah tak terasa kita harus sudah undur diri dan di sini juga saya nggak ada bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan sobat musik di rumah, jangan lupa di follow akun Instagram kami di @seruchanneltrv. Udah ganti ya? Oke, Seru Channel ID pokoknya. Jangan lupa juga di-download aplikasi Cupu Cuman buat kamu karena di sana kita akan berikan informasi-informasi terupdate seputar program-program yang ada di Transvision. Dan sebagai persembahan terakhir, ini dia Jolin dengan single terbarunya Merindu. Merindu. Sampai ketemu lagi di Music for Us berikutnya. Bye bye.